Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Sobirin dengan NIM B1011181046. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara bagaimana menggunakan aplikasi Gradle dan Excel dengan materi moving average, exponential moving average, dan decomposition. Baik, di sini saya menggunakan data dari tahun 2001 hingga tahun 2004. Kemudian langsung saja kita masuk. Langsung saja kita akan masuk kepada kita akan mencari data moving average. Di sini saya menggunakan atau memilih 3 periode. Berarti kita akan memulai mencari data moving average-nya dimulai dari bulan Maret, yaitu dengan rumus sama dengan average. Kemudian kita blok data YT dari bulan Januari hingga bulan Maret. Baik, setelah data YT kita dapatkan, data moving average, langsung saja kita tarik data tersebut hingga bulan Desember tahun 2003. Baik, setelah data moving average kita dapatkan, kita langsung saja mencari data forecast-nya. Data forecast ini dapat kita dapatkan dengan cara sama dengan kemudian klik data moving average di bulan Maret. Kemudian kita enter. Setelah itu kita tarik hingga bulan Januari tahun 2004. Baik, setelah semua data telah kita dapatkan, langsung saja kita blok semua file. Setelah kita blok, kita akan membuat kurva dengan cara klik insert, lalu kita pilih insert line or area chart. Kemudian kita pilih kurva yang berbentuk line seperti ini. Baik, jika kurvanya sudah terbentuk, jangan lupa kita untuk save file terlebih dahulu. Oke. Baik, jika data sudah tersimpan, langsung saja kita masuk kepada aplikasi Gradle. Dengan kita data dulu data dari Excel yang sudah kita simpan tadi. Langsung saja kita buka dengan cara klik file, kemudian open data, lalu user file. Baik, jika seperti ini, jika tidak ditemukan, maka kita ubah dulu format filenya menjadi LSX, lalu kita cari filenya. Oke, setelah kita temukan, langsung saja kita buka. Nah, di sini kolomnya kita ubah dulu menjadi 3 dan row-nya menjadi 2. Oke. Setelah ini kita menggunakan struktur of dataset menggunakan data time series. Lalu forward. Nah, di sini terserah kepada teman-teman sendiri apakah ingin menggunakan time series frekuensi annual, quarterly atau monthly atau bahkan weekly atau other. Nah, tapi di sini saya menggunakan time series frekuensi menggunakan per bulan atau monthly. Kemudian kita forward. Lalu di sini kita ubah menggunakan data yang kita gunakan. Kalau saya sendiri dari tahun 2001, kemudian kita forward, kita apply selanjutnya. Lalu setelah itu kita delete dulu data video dan V3-nya dengan cara klik kanan lalu delete. Setelah itu data V1 ini kita ubah dulu atau kita rename dulu dengan cara klik kanan lalu edit attribute. Setelah itu kita ganti namanya dengan nama YT. Lalu oke. Setelah itu kita cek kembali
apakah data YT yang kita buat apakah sudah sama dengan data Excel yang ada di data yang telah kita buat tadi. Jika sudah sama, maka data YT yang kita buat sudah benar. Lalu setelah itu, kita akan membuat kurva, lalu dengan cara klik variable, lalu filter, kemudian simple moving average. Nah, di sini number of observation and average-nya kita ganti menjadi jumlah periode yang kita gunakan tadi. Kalau saya sendiri sebanyak 3, lalu kita centang semua kolom yang ada kecuali center. Lalu klik OK. Maka akan muncul seperti ini. Jika setelah muncul seperti ini, maka kita samakan dulu apakah bentuk kurvanya sudah sama dengan kurva pada Excel yang kita telah buat tadi. Jika telah sama, berarti data yang telah kita buat sudah benar. Baik, setelah itu kita akan lanjut kepada exponential moving average. Di sini kita akan mengambil data dari data yang sheet pertama dengan cara kita copy dulu, kita pindahkan. Nah, setelah itu kita akan mencari data exponential moving average-nya. Lalu kita diharuskan untuk menentukan alfanya terlebih dahulu, di mana kita diperbolehkan untuk menentukan alfa antara 0 hingga 1. Nah, di sini untuk saya sendiri, saya menentukan alfa sebesar 0,5. Baik, setelah kita menentukan alfanya, jangan lupa untuk kita beri tambahan row terlebih dahulu untuk kita menentukan initial value-nya. Baik, langsung saja kita akan mencari nilai initial value-nya dengan rumus sama dengan average. Lalu kita blok, dikarenakan di sini saya menggunakan 3 periode, lalu kita blok data YT dari bulan Januari hingga bulan Maret. Kemudian jika telah kita dapatkan initial value-nya, lalu kita akan mencari data exponential moving average-nya dengan cara sama dengan, lalu alpha yang telah kita tentukan sebelumnya yaitu sebesar 0,5, kita kalikan dengan data YT di bulan Januari, kemudian kita tambah dengan 1 dikurang alpha. Nah, di sini saya menentukan alfa sebesar 0,5, berarti 1 dikurang 0,5 yaitu 0,5. Kemudian kita kalikan lagi dengan initial value yang telah kita cari tadi, yang telah kita dapatkan tadi. Nah, setelah exponential moving nilainya sudah kita temukan, langsung saja kita blok datanya hingga bulan Desember tahun 2003. Nah, setelah itu jika data PS alfanya sudah kita temukan, lalu kita akan mencari data forecast-nya. Nah, mencari data forecast ini kurang lebih sama dengan cara yang pertama, yaitu dimulai dari bulan Februari, kemudian dengan rumus sama dengan, kemudian kita klik data ES alfanya dari bulan Januari. Setelah itu kita tekan enter. Setelah data forecast yang kita dapat, lalu kita blok hingga ke bulan Januari tahun 2004. Nah, setelah semua data kita telah dapatkan, maka kita blok semua data, lalu kita masukkan kurva masih dengan cara yang sama, yaitu dengan insert, lalu kita klik kurva, lalu kita pilih kurva yang berbentuk line. Nah, setelah itu
Jangan lupa untuk save file terlebih dahulu. Nah, setelah kurvanya telah terbentuk dan telah kita simpan filenya, langsung saja kita masuk kepada aplikasi Gradle tadi. Lalu kita klik variabel, filter, lalu exponential moving. Kita klik exponential moving average. Nah, untuk wake on current observation ini kita atur sesuai dengan alpha yang telah kita tentukan sebelumnya, yaitu sebesar 0,5. Lalu the mean of the first observation ini kita ganti sesuai jumlah periode yang telah kita tentukan, yaitu 3. Lalu kita centang semua kolomnya, lalu kita tekan OK. Nah, maka setelah itu akan muncul bentuk kurva. Nah, kita samakan terlebih dahulu kurvanya. Apabila bentuknya sudah sama, berarti data yang kita olah tadi sudah benar. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada materi decomposition. Langsung saja di sini saya menggunakan data yang sama, yaitu dari tahun 2001 hingga tahun 2004. Kemudian data YT sudah tertera di layar. Langsung di sini kita akan mencari data CMA 12-nya. Nah, di sini untuk periodenya sendiri saya menggunakan 12 periode. Jadi langsung saja kita akan mencari data CMA-nya. Di sini karena kita menggunakan 12 periode, maka kita akan memulai dari bulan pertengahannya, yaitu dari bulan Januari dengan rumus sama dengan average. Lalu kita blok dari blok data dari data YT dari bulan Januari hingga bulan Desember. Nah, setelah kita dapatkan data CMA di bulan Juni, langsung kita blok hingga, maksudnya kita tarik hingga Juni tahun 2003. Saja kita masuk kepada aplikasi Gradle-nya, kita open filenya, masih dengan cara yang sama. Lalu kita cari filenya. Jika sudah ditemukan, langsung saja kita buka. Nah, di sini sama, kita menggunakan 3 kolom dan 2 baris. Lalu kita menggunakan data time series sama monthly, lalu forward. Lalu kita sama seperti yang sebelumnya, kita menggunakan dari tahun 2001. Langsung kita apply. Oke, kemudian setelah itu kita hapus terlebih dahulu V2-nya dengan cara klik kanan lalu delete. Nah, setelah itu kita rename data V1 masih dengan cara yang sama, yaitu klik kanan lalu edit attributes. Kita ganti dengan nama YT. Oke. Lalu setelah itu kita lalu klik variable. Lalu kita klik filter simple moving average. Nah, di sini karena kita menggunakan 12 periode, lalu kita centang semua kolomnya. Nah, maka akan muncul kurva seperti yang tertera di layar. Nah, jika bentuk kurvanya sudah sama, berarti data yang telah kita olah sudah benar. Nah, setelah itu kita akan mencari data CMA yang kedua, di mana data CMA 12 yang kedua ini akan dimulai
dari bulan Juli. Yaitu rumusnya dengan cara sama dengan average. Kita blok data dari bulan Juni hingga bulan Juli pada tahun 2001, data CMA. Baik, jika telah didapat data CMA 12 yang kedua, lalu kita tarik hingga bulan Juni tahun 2003. Baik, selanjutnya kita akan mencari data SN dikali IR dengan rumus sama dengan YT dibagi dengan TR dikali IR. Oke, langsung saja kita masukkan kepada rumusnya sama dengan data YT pada bulan Juli, lalu kita bagi dengan data CMA 12 pada bulan Juli. Nah, setelah itu kita enter. Jika kita telah dapatkan, langsung saja kita tarik hingga bulan Juni tahun 2003. Nah, kemudian setelah itu kita akan mencari data SN1. Data SN1 ini kita peroleh dengan cara dari data yang lengkap dari tahun yang lengkap. Itu dari tahun 2002, di mana tahun ini merupakan memiliki data yang paling lengkap, yaitu dari bulan Januari hingga bulan Desember. Kita blok, lalu kita copy dan kita pindahkan untuk sebagai data SN1. Nah, jika setelah kita copy bentuk seperti ini, maka kita gunakan paste values atau paste spesial. Nah, setelah data SN1 kita dapatkan, langsung kita akan mencari data SN2. Data SN2 ini, nah kemudian kita akan mencari data SN2. Data SN2 ini kita peroleh dari data yang pelengkap dari tahun-tahun yang ada pada data yang telah kita cari pada sebelumnya. Yaitu di sini kita dari data bulan Januari hingga Juni tahun 2003. Oke, kemudian kita pindahkan. Jangan lupa untuk kita paste values. Lalu untuk selanjutnya kita ambil dari data bulan Juli tahun 2001 hingga Desember tahun 2001. Kita pindahkan, kita copy. Jangan lupa untuk kita paste values. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mencari data rata-rata atau seasonal faktornya. Nah, mencari data rata-rata seasonal faktor ini dengan rumus sama dengan average. Lalu kita klik blok data SN1 dan SN2-nya. Nah, setelah kita dapatkan, lalu kita tarik hingga bulan
Desember tahun 2001. Nah, setelah data rata-rata seasonal factor yang telah kita dapatkan, maka kita jumlahkan rata-rata tersebut dengan cara rumus sama dengan sum, lalu kita blok, enter. Nah, di sini karena jumlah rata-ratanya tidak sama dengan bilangan 12 yang bulat, maka harus kita bagi dulu dengan cara sama dengan 12 kita bagi dengan sum jumlah data rata-ratanya. Nah, setelah data tersebut, kita akan mencari nilai SN-nya atau adjust seasonalnya. Mencari data SN adjust seasonal ini dengan cara sama dengan rata-rata data pada bulan Januari kita kalikan dengan data yang telah kita bagi tadi. Oke, setelah didapat, agar datanya bisa kita tarik langsung, maka pada rumus formula ini kita tambahkan data absolut setelah kali dan setelah huruf I. Nah, setelah itu maka data tersebut bisa langsung kita tarik. Nah, setelah data tersebut kita dapatkan, langsung saja kita jumlahkan data tersebut. Oke, nah di sini jumlah yang telah kita dapat telah bulat 12. Nah, kemudian kita masukkan data SN adjust tersebut yang sudah benar. Dengan cara kita masukkan, kita copy. Kemudian kita pindahkan. Jangan lupa untuk paste values. Data ini harus kita copy hingga dari Januari tahun 2001 hingga kepada bulan Desember tahun 2003. Jangan lupa kita untuk menggunakan paste values agar angkanya tidak mengalami perubahan. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mencari data di seasonal. Data seasonal ini dapat kita cari dengan rumus sama dengan, kemudian kita klik data YT pada bulan Januari dibagi dengan data SN di bulan Januari. Oke, jika telah kita dapatkan, lalu kita tarik hingga kepada bulan Desember tahun 2003. Baik, lalu setelah kita mendapatkan seluruh datanya dan sudah mendapatkan data desasionalnya, maka kita akan membuat kurva. Maka kita blok data desasional, lalu data SN, kemudian data YT-nya. Nah, di sini kita masukkan seperti biasa, insert. Nah, di sini kita telah mendapatkan kurva desasionalnya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan mencari data prediction atau data TR. Nah, untuk memulai langkah mencari data prediction atau TR ini,
sebelumnya kita pindahkan terlebih dahulu data decisional ini kepada data Excel yang baru agar memudahkan kita untuk memasukkan data kepada aplikasi Gretel. Oke. Setelah itu kita save. Nah, baik, setelah kita save, lalu kita masuk kepada aplikasi Gretel, lalu kita open data, kita cari sama seperti yang sebelumnya. Jika telah kita temukan, langsung saja kita open. Baik, untuk kolom dan row-nya ini tetap satu, ya kan? Lalu kita menggunakan time series. Kita menggunakan data per bulan. Kita forward. Lalu kita menggunakan sesuai dengan data yang kita mulai, yaitu tahun 2001. Kemudian kita forward. Kita apply. Nah, lalu setelah kita apply, nah lalu jika telah seperti ini, langsung saja kita klik add, lalu kita masukkan time trend-nya. Nah, time trend ini digunakan untuk menunjukkan bahwa kita menggunakan data sebanyak 36 bulan. Ini sesuai dengan frekuensi yang kita gunakan, bisa per bulan, per minggu, atau per quarter. Lalu setelah itu langkah selanjutnya kita lanjut kepada model, lalu kita klik ordinary least squares. Nah, pada ordinary least square ini dependent variable-nya kita masukkan data decisional. Lalu untuk data regressors-nya kita masukkan data time. Setelah itu kita tekan OK. Nah, maka setelah itu akan muncul data seperti berikut, seperti telah tertampil pada layar. Setelah ini lalu kita tekan pada bottom analysis, lalu kita tekan forecast. Nah, setelah ini akan muncul data seperti ini. Kita tekan OK. Nah, lalu akan muncul data seperti ini di layar. Seperti di layar. Jika telah muncul, maka kita copy seluruh file, pilih RTF Microsoft Word. Nah, setelah itu kita pindahkan data tersebut kepada Microsoft Word. Jangan lupa untuk kita tambahkan border terlebih dahulu agar mempermudah kita. Nah, setelah seperti ini, kita klik pada bagian prediction, kita blok, lalu kita pindahkan data tersebut kepada data Excel. Nah, data prediction ini merupakan data TR yang telah kita dapatkan. Nah, lalu setelah data prediction kita dapatkan, langkah selanjutnya kita akan mencari data TR dikali SN. TR kali SN ini dapat kita peroleh dengan rumus sama dengan kemudian TR pada bulan Januari kita kalikan dengan SN pada bulan Januari. Nah, setelah kita dapatkan, lalu kita tarik hingga bulan Desember tahun 2003. Oke.
Baik, kemudian jika telah data TR kali SN telah kita dapatkan, maka selanjutnya kita akan mencari data CL dikali IR. CL dikali IR. Dengan rumus sama dengan YT dibagi dengan TR dikali dengan SN. Baik, langsung saja kita masukkan sesuai dengan rumus sama dengan kita klik pada YT bulan Januari, data YT, lalu kita bagi dengan data TR kali SN yang telah kita peroleh tadi. Nah, baik, apabila sudah dapat, langsung saja kita tarik data tersebut hingga bulan Desember tahun 2003. Baik, selanjutnya kita akan mencari data CL dengan rumus CMA. Nah, di sini kita menggunakan 3 periode. Kemudian langsung saja kita masuk. Di sini karena kita menggunakan 3 periode, maka kita akan memulai data CL ini dari bulan Februari dengan rumus sama dengan average. Lalu kita blok dari data CL kali IR dari bulan Januari hingga Maret. Nah, setelah kita dapatkan datanya, langsung saja kita blok hingga bulan November tahun 2003. Baik, selanjutnya apabila data CL telah kita dapatkan, maka selanjutnya kita akan mencari data IR. Mencari data IR ini kita menggunakan rumus CL dikali IR, kemudian dibagi dengan data CL yang telah kita peroleh tadi. Jadi langsung saja kita masukkan datanya sama dengan data CI kali IR di bulan Februari kita bagi dengan data CL pada bulan Februari. Nah, setelah kita dapatkan, langsung saja kita blok datanya hingga bulan November tahun 2003. Baik, terakhir untuk menguji apakah data yang kita olah sudah benar, maka kita akan mencari YT seperti data yang pada awal dengan rumus SN. Kita kalikan dengan TR. Kita kalikan dengan CL. Kemudian kita kalikan dengan IR. Langsung saja kita masuk pada rumus sama dengan kita klik SN pada bulan Februari, lalu kita kalikan dengan TR pada bulan Februari, lalu kita kalikan dengan nilai CL yang telah kita peroleh, lalu kita kalikan dengan nilai IR. Nah, bila data tersebut sudah kita dapat, langsung saja kita tarik data tersebut hingga bulan Desember. Oke, telah sama datanya dengan YT yang ada pada data sebelumnya. Baiklah, mungkin hanya sekian penjelasan dari saya untuk penggunaan aplikasi Gradle dan Excel untuk materi moving average, exponential moving average, dan decomposition.
Hanya sekian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.